Mereka itu ada tiga. Yang pertama pelantikan yang dilakukan oleh gubernur petahana, yang kedua pelantikan yang dilakukan oleh wali kota, yang ketiga itu terkait dengan dugaan menghalang-halangi hak pemilih untuk melaksanakan menyalurkan hak pilihnya di setiap TPS. Tapi dengan jawaban pihak termohon dengan pihak terkait, saya selaku ketua tim hukumnya menyatakan bahwa telah tepat Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi itu menyatakan tidak menerima pokok-pokok perkara dan menerima eksepsi kita. Jadi eksepsi kita itu mengabulkan eksepsi kita untuk sebagian dan menolak untuk sebagian pula. Jadi pada prinsipnya gugatan mereka itu dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Nah, dengan demikian bahwa putusan MK ini tidak ada lagi upaya hukum. Ini putusan MK ini pertama dan terakhir, atau biasa kita kenal dengan final and binding. Jadi tidak ada lagi upaya hukum di atasnya. Kira-kira seperti itu. Terkait selisih perolehan suara? Tidak. Jadi yang justru yang membuat kekaburan pokok perkaranya mereka itu tidak mampu menjelaskan di dalam positanya berapa selisih suara antara pasangan beramal pemohon dengan pasangan pemenang berani. Jadi dia hanya mendudukan pokok perkara sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU, tapi tidak menjelaskan di mana letak perbedaan itu, sehingga hal inilah yang membuat kekaburan atau obscure libel di dalam gugatan mereka. Maka itu kita sudah nyatakan di dalam kita terangkan di dalam di dalam eksepsi kita bahwa gugatan mereka itu tidak jelas atau tidak terang dan obscure libel, jadi kabur seperti itu dia. Dari tim penasihat hukum dari pihak terkait? Pihak terkait, iya, kita sebagai pihak terkait dari 43 orang yang masuk dalam tim kuasa hukum, 20 diantaranya dari Sulteng, 23 itu dari Jakarta. Kita kolaborasi dengan tim hukum ISA dan ISA, kantor Bang Yuri. Jadi alhamdulillah kita kolaborasi dan menyatukan persepsi bahwa jawaban yang tepat untuk permohonan mereka itu ini loh. Jadi kita persiapan itu sudah cukup matang sih menghadapi mereka. Jadi harapan Anda sendiri selaku penasihat hukum? Iya, dengan adanya putusan ini, mari semua elemen masyarakat Sulawesi Tengah untuk merajut kembali kebersamaan. Tidak ada lagi orang-orangnya 01, 02 dan 03. Sekarang ini semua masyarakat Sulawesi Tengah berhak mendapatkan pelayanan yang sama dari gubernur yang terpilih. Insya Allah dalam kurun waktu ditetapkan tanggal 7 dan insya Allah pula tanggal 20 kita dilantik di Istana Presiden. Siap. Thank you. Demikian dari Mahkamah Konstitusi kami melaporkan. Siap.